Kita akan menyelami 5 kebiasaan yang sepenuhnya mengubah hidup saya hanya dalam 1 minggu. Ya, Anda mendengarnya dengan benar, 1 minggu. Saya tahu ini terdengar hampir terlalu baik untuk menjadi kenyataan, tetapi saya janji ini bukan hanya tips biasa yang Anda dengar di mana-mana. Ini adalah kebiasaan nyata, mentah dan jujur yang saya pribadi integrasikan ke dalam rutinitas harian saya. Saya mengalami perjuangan, terobosan dan kemenangan, dan transformasi yang saya alami benar-benar luar biasa. Saya tidak sabar untuk membagikan ini kepada Anda karena mereka memiliki dampak yang sangat mendalam dalam hidup saya, dan saya percaya mereka juga bisa melakukan hal yang sama untuk Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan produktivitas Anda, memperbaiki kesehatan mental Anda, atau hanya membuat perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari Anda? Kebiasaan ini dapat membantu Anda mencapainya. Jadi, ambil secangkir kopi, buat diri Anda nyaman, dan mari kita mulai. Percayalah, Anda akan ingin tetap sampai akhir karena kebiasaan ini bukan hanya teori. Mereka adalah langkah praktis dan dapat dilakukan yang dapat Anda mulai terapkan hari ini. Selain itu, saya akan membagikan beberapa cerita pribadi dan wawasan dari perjalanan saya sendiri, memberi Anda pandangan yang mentah dan jujur tentang bagaimana kebiasaan ini bekerja untuk saya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kebiasaan pertama, bangun pagi. Kebiasaan pertama yang mengubah hidup saya adalah bangun pagi. Sekarang, izinkan saya jujur dengan Anda. Saya tidak pernah menjadi orang pagi. Tempat tidur saya adalah sahabat terbaik saya, dan saya sering menekan tombol tunda lebih banyak kali daripada yang bisa saya hitung. Pagi hari adalah kekacauan yang cepat, dan saya sering merasa seolah-olah memulai hari saya dengan langkah yang salah. Tetapi saya memutuskan untuk mencoba bangun pagi, dan biarkan saya memberitahu Anda itu adalah perubahan besar. Saya mulai dengan mengatur alarm saya untuk jam 5 pagi. Beberapa hari pertama sangat berat. Saya ingat menyeret diri saya keluar dari tempat tidur, merasa mengantuk dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar sepadan. Tetapi saya terus berjuang, dan pada hari ketiga, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Saya mulai menghargai ketenangan dan ketentraman di pagi hari. Ada sesuatu yang hampir magis tentang bangun sebelum seluruh dunia ketika semuanya tenang dan damai. Dengan jam tambahan di pagi hari ini, saya menemukan waktu untuk hal-hal yang sebelumnya tidak pernah saya miliki waktu. Saya memulai hari saya dengan sedikit olahraga ringan, tidak ada yang terlalu intens, hanya beberapa peregangan atau jogging singkat di sekitar lingkungan. Ini tidak hanya membangunkan saya, tetapi juga memberi energi untuk sisa hari. Saya juga menghabiskan waktu untuk meditasi dan menetapkan niat saya untuk hari itu. Beberapa momen kesadaran ini membuat perbedaan besar dalam pola pikir dan produktivitas saya secara keseluruhan. Manfaat mengejutkan lainnya dari bangun pagi adalah saya tidak lagi merasa terburu-buru. Saya memiliki cukup waktu untuk menikmati sarapan sehat, menyeruput kopi saya perlahan, dan merencanakan hari saya. Awal yang tidak terburu-buru ini menetapkan nada positif untuk seluruh hari. Saya lebih terorganisir, kurang stres, dan merasa memiliki kontrol yang lebih besar atas waktu saya. Salah satu pengalaman pribadi yang menonjol adalah pagi ketika saya menyaksikan matahari terbit dari balkon saya. Itu adalah momen yang sederhana namun sangat indah. Saat langit berubah warna dan dunia perlahan terbangun, saya merasakan rasa syukur dan ketenangan yang mendalam. Saat itulah saya benar-benar memahami kekuatan bangun pagi. Sekarang, bangun pagi mungkin tidak cocok untuk semua orang, tetapi saya mendorong Anda untuk mencobanya, bahkan jika hanya untuk 1 minggu. Mulailah dengan hanya 15 menit lebih awal dari waktu bangun biasa Anda, dan secara bertahap tingkatkan. Anda mungkin terkejut betapa besar dampak positif yang dapat dimiliki dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang memiliki lebih banyak jam dalam sehari, tetapi tentang menggunakan jam-jam tersebut untuk menciptakan awal hari yang lebih sadar, disengaja dan memuaskan. Kebiasaan kedua, olahraga harian. Berbicara tentang olahraga harian adalah kebiasaan nomor 2 yang benar-benar mengubah hidup saya. Sekarang, izinkan saya jujur.
Saya tidak selalu menjadi orang yang aktif. Saya biasanya menemukan segala alasan untuk menghindari berolahraga. Saya terlalu lelah, saya tidak punya waktu, atau saya akan mulai besok. Terdengar familiar, tetapi suatu hari saya memutuskan cukup sudah. Saya berkomitmen untuk bergerak setiap hari selama 1 minggu, dan hasilnya luar biasa. Saya mulai kecil, hanya 20 menit sehari, mencampur antara yoga, jogging, dan pelatihan kekuatan. Saya ingin menjaga agar tetap menarik sehingga saya tidak bosan dan menyerah. Beberapa hari pertama sangat sulit, otot saya sakit, dan saya merasa lelah. Tetapi saya mengingatkan diri sendiri mengapa saya melakukan ini, untuk merasa lebih baik secara fisik dan mental. Pada hari keempat, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Saya bangun merasa lebih bertenaga, suasana hati saya meningkat drastis, dan saya kurang mudah tersinggung dan lebih positif. Saya menyadari bahwa 20 menit olahraga itu bukan hanya tentang membakar kalori atau membangun otot, itu tentang memberi diri saya waktu untuk fokus pada diri sendiri, melepaskan stres, dan meningkatkan endorfin saya. Suatu pagi, saya ingat mengikat sepatu saya untuk jogging. Itu adalah hari yang sejuk dan cerah. Dan saat saya berlari, saya merasakan kebebasan dan kejelasan yang belum saya rasakan dalam waktu yang lama. Hanya saya, jalan terbuka, dan pikiran saya. Rasa keterhubungan dengan diri sendiri dan dunia di sekitar saya benar-benar memberdayakan. Saya juga mulai melihat perubahan fisik. Postur saya membaik, saya merasa lebih kuat, dan saya memperhatikan perbedaan dalam kebugaran saya secara keseluruhan. Tetapi perubahan terbesar adalah dalam pola pikir saya. Olahraga menjadi waktu saya untuk terputus dari dunia dan terhubung kembali dengan diri sendiri. Ini menjadi bentuk perawatan diri daripada tugas. Sorotan pribadi lainnya adalah mencoba yoga untuk pertama kalinya. Saya ragu pada awalnya, berpikir saya tidak cukup fleksibel atau bahwa itu tidak akan menjadi latihan yang nyata. Tetapi setelah beberapa sesi, saya jatuh cinta dengannya. Yoga mengajarkan saya untuk hadir, bernapas dalam-dalam dan mendengarkan tubuh saya. Itu adalah pengalaman yang transformatif yang melampaui manfaat fisik. Mengintegrasikan olahraga harian ke dalam rutinitas saya membuat saya menyadari bahwa merawat tubuh saya berdampak langsung pada kesehatan mental dan kebahagiaan saya secara keseluruhan. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau memaksakan diri pada ekstrem. Ini tentang menemukan bentuk gerakan yang Anda nikmati dan menjadikannya bagian reguler dari hidup Anda. Jadi jika Anda seperti saya dan berjuang untuk memulai, saran saya adalah mulai kecil. Temukan sesuatu yang Anda nikmati. Apakah itu menari, mendaki, atau bahkan hanya berjalan cepat. Berkomitmenlah untuk beberapa menit sehari dan secara bertahap tingkatkan dari sana. Percayalah, manfaat yang Anda alami akan sepadan dengan usaha. Ini adalah kebiasaan yang memiliki kekuatan untuk mengubah bukan hanya tubuh Anda, tetapi seluruh pandangan hidup Anda. Kebiasaan ketiga, menulis jurnal. Kebiasaan nomor 3 adalah menulis jurnal. Sekarang saya dulu berpikir menulis jurnal hanya untuk orang-orang yang memiliki banyak waktu luang atau yang secara alami introspektif. Saya skeptis. Maksud saya, siapa yang punya waktu untuk duduk dan menulis tentang hari mereka ketika ada begitu banyak yang terjadi? Tetapi 1 minggu menulis jurnal secara konsisten benar-benar mengubah perspektif saya. Dan itu menjadi landasan perjalanan pertumbuhan pribadi saya. Saya mulai dengan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, saya mendedikasikan hanya 10 menit untuk menulis jurnal. Saya membeli buku catatan biasa dan pena yang terasa nyaman di tangan saya. Tidak ada aplikasi mewah, tidak ada tekanan untuk membuatnya terlihat cantik, hanya saya dan pikiran saya. Malam pertama saya menatap halaman kosong, tidak yakin apa yang harus ditulis. Tetapi kemudian saya mulai dengan sesuatu yang dasar. Bagaimana hari saya, apa yang membuat saya bahagia, dan apa yang saya perjuangkan. Seiring berjalannya hari, saya mulai menyelami lebih dalam. Saya menulis tentang tujuan saya, ketakutan saya, impian saya, dan bahkan ketidakamanan saya. Rasanya seperti mengadakan percakapan dengan diri sendiri, dan saat itulah keajaiban terjadi. Saya mulai memperhatikan pola dalam pikiran dan perilaku saya.
Saya menyadari bahwa beberapa hal yang saya khawatirkan benar-benar di luar kendali saya, sementara yang lain adalah area di mana saya bisa mengambil langkah-langkah yang dapat dilakukan. Suatu malam, saya ingat menulis tentang hari yang sangat menegangkan di tempat kerja. Dengan menuliskan pikiran saya di atas kertas, saya dapat memproses emosi saya dengan lebih baik. Saya menulis tentang apa yang membuat saya stres, bagaimana perasaan saya, dan apa yang bisa saya lakukan berbeda lain kali. Tindakan refleksi sederhana ini membantu saya mendapatkan kejelasan dan merasa lebih mengontrol emosi saya. Aspek kuat lainnya dari menulis jurnal adalah melacak kemajuan saya. Saya mencatat kemenangan kecil dan tonggak sejarah, tidak peduli seberapa kecilnya. Melihat kembali entry-entry ini memberi saya rasa pencapaian dan memotivasi saya untuk terus bergerak maju. Misalnya saya menulis tentang presentasi yang membuat saya gugup dan bagaimana saya mempersiapkannya. Melihat proses persiapan saya dan hasil positif yang didokumentasikan dalam jurnal saya sangat mendorong. Saya juga memulai bagian rasa syukur di jurnal saya. Setiap hari, saya menuliskan 3 hal yang saya syukuri. Praktik ini mengalihkan fokus saya dari apa yang kurang dalam hidup saya menjadi menghargai apa yang sudah saya miliki. Ini adalah pergeseran sederhana namun mendalam yang membawa lebih banyak positif ke dalam kehidupan sehari-hari saya. Salah satu entry yang sangat berkesan adalah tentang tindakan kebaikan acak yang saya alami. Seorang asing membantu saya ketika saya kesulitan dengan tas belanja saya. Menulis tentang tindakan kebaikan ini tidak hanya membuat saya merasa bersyukur tetapi juga menginspirasi saya untuk membalasnya. Melalui menulis jurnal, saya menemukan banyak tentang diri saya, keinginan saya, ketakutan saya, kekuatan saya, dan kelemahan saya. Ini menjadi bentuk terapi, cara untuk meruntuhkan jaring pikiran dan emosi kompleks yang kita semua bawa. Ini menyediakan ruang yang aman di mana saya bisa jujur dengan diri sendiri tanpa takut dihakimi. Jika Anda belum pernah mencoba menulis jurnal, saya sangat mendorong Anda untuk memulai. Jangan khawatir tentang menulis dengan sempurna atau memiliki pemikiran yang mendalam. Cukup tulis apapun yang terlintas di pikiran Anda. Itu bisa berupa aliran kesadaran, ringkasan hari Anda, atau refleksi tentang peristiwa tertentu. Berikan diri Anda kebebasan untuk mengekspresikan apapun yang Anda rasakan. Anda mungkin terkejut betapa banyak kejelasan dan kedamaian yang dibawa ke dalam hidup Anda. Ingat, ini bukan tentang apa yang Anda tulis, ini tentang proses menulis itu sendiri. Kebiasaan keempat, makan dengan sadar. Selanjutnya adalah makan dengan sadar. Ini sangat penting bagi saya karena, seperti banyak orang, saya dulu makan dalam perjalanan, hampir tidak memperhatikan apa atau seberapa banyak yang saya konsumsi. Makanan saya seringkali merupakan urusan yang tergesa-gesa dan teralihkan, dimakan sambil menggulir ponsel atau bekerja di laptop. Saya tidak menyadari betapa ini memengaruhi kesejahteraan saya secara keseluruhan, hingga saya memutuskan untuk mencoba makan sadar selama 1 minggu. Makan sadar adalah tentang memberikan perhatian penuh pada pengalaman makan dan minum, baik di dalam maupun di luar tubuh. Ini tentang menikmati setiap gigitan, memperhatikan rasa, tekstur, dan bahkan suara makanan Anda. Jadi saya membuat komitmen untuk makan semua makanan saya dengan sadar. Saya mulai dengan menyiapkan suasana untuk makanan saya. Saya membersihkan meja makan, menyiapkan tempat yang baik untuk diri saya sendiri, dan menghilangkan semua gangguan. Tidak ada ponsel, tidak ada TV, tidak ada laptop. Awalnya terasa sedikit aneh untuk duduk tenang dengan makanan saya, tetapi itu dengan cepat menjadi ritual yang menenangkan. Saya memulai setiap makanan dengan beberapa napas dalam untuk menyeimbangkan diri dan membawa fokus saya ke momen saat ini. Salah satu hal pertama yang saya perhatikan adalah betapa lebih nikmatnya makanan saya. Saya meluangkan waktu untuk benar-benar merasakan dan menghargai setiap gigitan. Makanan yang sudah saya makan ratusan kali sebelumnya tiba-tiba memiliki rasa dan tekstur baru yang belum pernah saya perhatikan sebelumnya. Misalnya, kerenyahan sayuran segar dan rasa manis buah matang menjadi jauh lebih terasa. Rasanya seperti mengalami makanan dalam definisi tinggi.
Perubahan besar lainnya adalah betapa lebih puasnya saya setelah makan. Dengan makan perlahan dan sadar, saya memberi tubuh saya waktu untuk memberi sinyal kapan sudah kenyang. Ini adalah perubahan besar bagi saya, karena saya biasa makan dengan cepat dan seringkali berakhir dengan makan berlebihan. Dengan memperhatikan sinyal lapar dan kenyang saya menemukan bahwa saya secara alami makan lebih sedikit dan merasa lebih puas. Salah satu pengalaman yang mengesankan adalah dengan semangkuk oatmeal sederhana. Biasanya saya akan menghabiskannya tanpa berpikir dua kali, tetapi kali ini saya melakukannya dengan perlahan, menikmati tekstur krim dan rasa manis halus dari madu yang saya tuangkan di atasnya. Ini menjadi momen rasa syukur dan kesadaran yang menetapkan nada positif untuk sisa hari saya. Saya juga mulai memperhatikan bagaimana makanan yang berbeda membuat saya merasa. Makanan olahan yang berat membuat saya merasa lesu dan kembung, sementara makanan segar membuat saya merasa bertenaga dan ringan. Kesadaran ini mendorong saya untuk membuat pilihan yang lebih sehat secara alami, tanpa merasa tertekan atau dibatasi. Aspek lain dari makan sadar adalah menyadari hubungan emosional yang kita miliki dengan makanan. Saya mulai mengenali kapan saya makan karena bosan, stres, atau kenyamanan emosional daripada benar-benar lapar. Kesadaran ini sangat kuat. Alih-alih ngemil tanpa pikir panjang, saya bisa mengatasi emosi yang mendasarinya. Mungkin saya butuh istirahat, relaksasi, atau bicara dengan teman daripada sekantong keripik. Ada satu malam ketika saya merasa ingin sesuatu yang manis setelah makan malam. Alih-alih otomatis meraih makanan penutup, saya berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri apakah saya benar-benar lapar atau hanya mencari penghargaan setelah hari yang panjang. Saya menyadari saya sebenarnya tidak lapar dan memilih secangkir teh herbal hangat sebagai gantinya. Itu adalah kemenangan kecil yang menyoroti betapa kuatnya makan sadar. Mengintegrasikan makan sadar ke dalam hidup saya adalah pengalaman yang transformatif. Ini membantu saya mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan makanan, memperbaiki pencernaan saya, dan bahkan meningkatkan rasa kesejahteraan saya secara keseluruhan. Ini adalah kebiasaan yang telah saya lanjutkan di luar minggu awal itu, dan saya sangat merekomendasikannya. Jika Anda tertarik mencoba makan sadar, mulailah dengan hanya satu makanan sehari. Duduklah tanpa gangguan, ambil beberapa napas dalam, dan nikmati setiap gigitan. Perhatikan rasa, tekstur, dan bagaimana makanan membuat Anda merasa. Anda mungkin terkejut betapa praktik sederhana ini dapat mengubah seluruh pengalaman makan Anda. Ini adalah cara yang luar biasa untuk terhubung kembali dengan tubuh Anda dan benar-benar menghargai nutrisi yang diberikan oleh makanan. Kebiasaan kelima, membatasi waktu layar. Kebiasaan nomor 5 adalah membatasi waktu layar. Ini cukup menantang bagi saya, dan saya curiga ini mungkin juga menantang bagi banyak dari Anda. Kita hidup di dunia digital, dan sangat mudah terjebak dalam jam-jam tanpa akhir menggulir media sosial, menonton acara secara maraton atau memeriksa email. Tetapi saya menyadari bahwa semua waktu layar ini berdampak negatif pada kesehatan mental saya, produktivitas saya, dan bahkan tidur saya. Jadi saya memutuskan untuk menetapkan beberapa batasan dan melihat apa yang terjadi. Pertama, saya menetapkan batas harian 1 jam untuk waktu layar yang tidak terkait pekerjaan. Ini berarti tidak ada menggulir Instagram tanpa tujuan, tidak ada maraton YouTube tanpa akhir, dan tidak ada menonton TV larut malam. Itu sulit pada awalnya. Saya sudah terbiasa mengisi setiap momen luang dengan waktu layar, tetapi saya tahu saya perlu melakukan perubahan. Hal pertama yang saya perhatikan adalah betapa lebih banyak waktu yang saya miliki dalam sehari. Saya tidak menyadari seberapa banyak waktu saya dihabiskan untuk layar, hingga saya secara sadar membatasinya. Dengan jam ekstra itu, saya menemukan diri saya kembali menemukan hobi dan minat lama yang telah saya abaikan. Saya mengambil buku yang sudah lama ingin saya baca, mulai menggambar dan mencoret-coret lagi, dan bahkan mencoba memasak resep baru. Suatu malam, alih-alih menonton TV setelah makan malam, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di taman. Udara segar, suara alam, dan tindakan sederhana bergerak membuat saya merasa sangat segar kembali. Itu adalah kontras yang tajam dengan kelelahan yang biasanya saya rasakan akibat layar.
Jalan itu menjadi bagian yang berharga dari rutinitas harian saya, sesuatu yang saya nantikan dan nikmati dengan sangat. Perubahan signifikan lainnya adalah dalam kualitas tidur saya. Saya biasa membawa ponsel saya ke tempat tidur, menggulir media sosial atau menonton video sampai saya merasa mengantuk. Tetapi kebiasaan ini sering membuat saya merasa terjaga dan gelisah, yang mengarah pada tidur yang buruk. Dengan membatasi waktu layar, terutama sebelum tidur, saya menemukan jauh lebih mudah untuk bersantai dan tertidur. Saya memulai rutinitas sebelum tidur yang tidak melibatkan layar, membaca buku fisik, meditasi, atau sekadar merenungkan hari saya. Perubahan ini menghasilkan tidur yang lebih dalam dan lebih nyenyak dan membuat perbedaan besar dalam tingkat energi saya secara keseluruhan. Saya juga memperhatikan perbaikan dalam kesehatan mental saya. Tanpa serangan berita yang konstan, perbandingan media sosial, dan gangguan digital, saya merasa kurang cemas dan lebih hadir. Saya lebih fokus selama percakapan, lebih perhatian kepada orang-orang di sekitar saya, dan lebih terlibat dalam aktivitas sehari-hari saya. Seolah-olah kabut telah terangkat, memungkinkan saya melihat dan mengalami hidup dengan lebih jelas. Satu hari yang sangat berkesan adalah ketika saya menghabiskan satu sore di kafe lokal, hanya dengan buku catatan dan pena. Saya menuliskan pikiran saya, merencanakan beberapa tujuan, dan bahkan menggambar sedikit. Itu adalah waktu yang damai dan produktif, bebas dari gangguan digital. Saya merasa lebih terhubung dengan diri saya dan lingkungan saya dengan cara yang tidak pernah diizinkan oleh layar. Tentu saja, ada momen godaan dan kesalahan di sepanjang jalan, tetapi setiap kali saya menyadari diri saya meraih ponsel saya karena kebiasaan, saya dengan lembut mengingatkan diri saya tentang manfaat yang saya alami dan mengalihkan fokus saya ke sesuatu yang lebih memuaskan. Membatasi waktu layar bukan tentang sepenuhnya menghilangkan teknologi dari hidup Anda. Ini tentang menciptakan keseimbangan yang lebih sehat dan lebih disengaja dengan waktu Anda. Jika Anda merasa terbebani atau terputus, saya mendorong Anda untuk mencoba menetapkan beberapa batasan waktu layar. Mulailah dari kecil, mungkin dengan 1 jam lebih sedikit setiap hari, dan secara bertahap tingkatkan. Gunakan waktu ekstra itu untuk terhubung kembali dengan diri Anda, orang-orang terkasih, dan dunia di sekitar Anda. Anda mungkin terkejut betapa lebih kaya dan lebih memuaskannya hidup bisa ketika Anda menjauh dari layar dan lebih terlibat dengan dunia nyata. Baiklah semua orang, itu menyelesaikan perjalanan kita melalui 5 kebiasaan yang secara dramatis mengubah hidup saya hanya dalam 1 minggu. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Tidak hanya menerapkan kebiasaan ini, tetapi juga membagikannya kepada Anda. Setiap kebiasaan ini memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam hidup Anda, dan saya benar-benar percaya bahwa jika mereka bisa bekerja untuk saya, mereka bisa bekerja untuk siapapun. Jika Anda terinspirasi oleh salah satu kebiasaan ini, saya mendorong Anda untuk mencobanya sendiri. Mulailah dari kecil, mungkin dengan 1 kebiasaan, dan lihat bagaimana rasanya. Sesuaikan dengan gaya hidup dan kebutuhan Anda. Ingat, tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi kemajuan. Ini tentang membuat perubahan kecil yang dapat dikelola yang terakumulasi menjadi transformasi substansial seiring waktu. Saya ingin mendengar pengalaman Anda. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah yang berbagi kebiasaan mana yang Anda pikirkan untuk diadopsi atau pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang memulai. Umpan balik dan cerita Anda adalah apa yang membuat komunitas ini sangat luar biasa dan mendukung. Dan jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten kami di masa depan. Kami memiliki banyak wawasan dan tips lainnya yang akan datang yang tidak ingin Anda lewatkan. Membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin mendapatkan manfaat dari kebiasaan ini juga bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Terima kasih banyak telah menonton dan ingat perubahan kecil menghasilkan hasil besar. Mari kita terus tumbuh, terus berkembang dan mengubah rutinitas sehari-hari kita menjadi momen-momen perbaikan diri yang kuat. Sampai jumpa di video berikutnya.